Selamat pagi, apa kabar sahabat-sahabat di seluruh Indonesia? Sehat bukan? Perkenalkan, nama saya Ibu Hesti Sianisis, Sarjana Komputer, mengajar mata pelajaran prakarya dari SMP Negeri 8 Surakarta. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai inovasi pembelajaran dengan blended learning. Hal ini sangat cocok sekali di era saat ini, di era pandemi, di mana kita tidak bisa menghadirkan siswa 100%. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengambil sebuah inovasi pembelajaran blended learning dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Quizzes. Bagaimana keasikan kita belajar? Mari kita ikuti bersama. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Ya, Baik, Bu. terima kasih anak-anakku yang sudah hadir tepat waktu pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak di kelas 7A ini, alhamdulillah semuanya hadir tepat waktu. Hanya ada beberapa saja yang belum hadir. Kita doakan semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang aspek kerajinan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu, anak-anak sudah diminta untuk mempelajari atau mencari informasi tentang kerajinan limbah lunak dari berbagai sumber belajar, seperti dari internet, dari jurnal, dari buku, atau dari majalah. Sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu hasil dari kalian mencari informasi dari sumber-sumber tersebut? Ya, baiklah, kalau tidak ada, langsung saja ya Ibu bagikan materinya ya. Yaitu pembelajaran prakarya dengan blended learning. Apakah yang dimaksud dengan blended learning itu? Adalah pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau langsung dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita saat ini yang dimaksud pembelajaran langsungnya yang mana? Kita bertemu meskipun hanya lewat udara, ini sudah sebagai pengganti kita bertatap muka. Sedangkan tidak langsungnya nanti, Ibu akan memberikan penilaian melalui kuis. Kerajinan limbah lunak bisa dibuka dari buku paketnya halaman 120. Ya, yang pertama adalah mengenal jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, dan yang kedua adalah menunjukkan bahan limbah lunak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui prinsip kerajinan limbah lunak. 2. Kalian bisa mengetahui jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Dan yang ketiga adalah menunjukkan bahan limbah lunak dari lingkungan sekitar kalian. Tentunya limbah atau sampah ini bukan sesuatu hal yang baru lagi bagi kita ya, karena setiap hari pun kita sebagai produsen atau penghasil sampah secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah prinsip kerajinan limbah lunak.
kalian tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati, mulai dari tumbuhan, hewan, sampai kekayaan non alam ya. Dengan adanya karunia Allah yang sangat banyak itu, kita patut bersyukur. Sehingga hal ini menjadikan kita sebagai modal untuk melangsungkan kebutuhan kita. Misalnya, Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan, kaya akan tanaman, karena kita negara agraris. Dari kekayaan itu, maka banyak tumbuh atau muncul profesi atau mata pencaharian. Misalnya petani, peternak, pengrajin kayu. Dari semua bahan itu, fungsinya adalah memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Tetapi tentunya dari hasil kegiatan itu akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Lalu apa itu limbah? Sampah atau limbah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia sehari-hari ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi sampah atau limbah itu ada bisa karena disengaja, bisa karena proses alam. Seperti tadi, jika kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, memasak, bertani, beternak, itu tentunya limbah atau sampah yang kegiatannya disengaja. Tetapi jika kegiatan alam seperti pohon yang menggugurkan daunnya, buah yang sudah matang tidak dipetik akhirnya jatuh, sayuran yang tidak dipanen akhirnya membusuk, itu termasuk proses alam yang belum digali sehingga belum memiliki nilai ekonomis sehingga menghasilkan limbah. Dari pengertian ini, terbayang sudah ya berapa banyak sampah yang kita hasilkan hari ini, kemarin, dulu, bahkan nanti atau besok. Kita yang hobi jajan, kita yang hobi makan dengan masih menggunakan kemasan-kemasan plastik, kita menggunakan bahan kemas yang sulit diuraikan, itu juga akan menimbulkan masalah baru, yaitu sampah. Jarang kan kita jajan di warung makan dengan membawa piring sendiri. Kita juga jarang membawa gelas sendiri, bahkan membawa sendok atau garpu sendiri, jarang ya. Ya, sehingga itu menghasilkan sampah. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang apa itu limbah dan jenis-jenisnya. Ya, jenis dan klasifikasi limbah. Yang pertama, menurut wujudnya, limbah itu yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah atau sampah yang berwujud gas. Contohnya adalah CO2, CO, HCl, NO2, dan SO2. Ini semua senyawa kimia ya, karena wujudnya gas. Kalau berwujud gas itu dalam senyawa kimia yang bisa kita lihat apa? Contohnya adalah asap. Asap itu sendiri bisa terbentuk dari banyak kegiatan. Itu nanti akan dibahas lagi dalam limbah menurut sumbernya. Jadi macamnya limbah gas itu, contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, asam klorida, natrium oksida, dan asam sulfat. Yang nomor 2 adalah limbah cair. Tentunya limbah yang berwujud cairan, yaitu contohnya air cucian, air hujan, air rembesan AC, air dari rembesan kulkas, sisa minyak goreng, maupun limbah dari pabrik.
Kemudian yang berikutnya, nomor 3 adalah limbah padat. Limbah yang berwujud padat. Contohnya adalah plastik, botol, kertas, kayu, bungkus jajanan, dan lain sebagainya. Sekarang sudah terbayang dalam benak anak-anak semua ya, kita sudah menghasilkan limbah apa. Ini contoh sederhananya adalah seperti ini. Nah, limbah apa ini? Limbah kertas. Kemudian yang di sebelah kanan, daun. Yang ini kita habis jajan ya. Nah, kita buang bungkusnya. Yang ini adalah contoh limbah kain. Limbah kain, atau sering disebut dengan kain perca. Sekarang berdasarkan sumbernya, yang pertama adalah limbah pertanian. Tentu saja ini bersumber dari kegiatan pertanian. Contohnya, dari hasil bertani, ada jerami, ada sayur dan buah yang sudah busuk, dan juga kotoran ternak. Yang kedua adalah limbah industri, berasal dari kegiatan pabrik atau industri. Contohnya, asap limbah cair, kain perca, botol kaca, dan botol bekas. 3 adalah limbah tambang dari kegiatan pertambangan. Contohnya ada asap, arsenik, logam berat, dan senyawa asam. Yang keempat adalah limbah domestik. Nah, ini kita sebagai penyuplai terbesar ya. Limbah domestik itu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan, kita banyak jajan, kita banyak makan, ibu kita memasak, itu menghasilkan banyak limbah atau sampah. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang limbah menurut senyawanya ada organik, yaitu limbah yang mudah diuraikan dan mudah membusuk dan mengandung unsur karbon. Yang kedua adalah limbah anorganik, yaitu kebalikan dari organik ya. Limbah yang diuraikan, limbah yang tidak mengandung unsur karbon. Itulah contoh limbah, pengertian dari limbah anorganik. Meski masalah limbah itu sangat kompleks, tetapi ada jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dengan pengelolaan yang kreatif. Sekarang karakteristik limbah lunak. Limbah organik itu ciri-cirinya sebagian besar berasal dari tumbuhan dan tumbuhan. Disebut juga limbah kertas karena kandungan yang tinggi dan mudah busuk. Contohnya adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, jerami, kertas, kelapa pisang, dan contohnya adalah ini. Mari kita tekan. Nah, ini namanya apa? Limbah organik. Limbah organik. Gambar yang pertama adalah gambar apa? Daun kering ya. Ya, yang kedua. Daun kering. Ya, kayu. Dan yang terakhir?
kotoran hewan. Ya. Sekarang limbah anorganik. Sulit terurai, membutuhkan waktu yang lama. Berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Contohnya, ya, plastik kemasan, ban bekas, kain perca, dan kaca. Ini apa? Bungkus Plastik. Ya, Plastik. ini kan bekas, botol, ya, botol kaca. Sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sebelum sampai pada tugas, mari kita buat dulu kegiatan kita hari ini atau materi hari ini, bahwa yang dimaksud limbah lunak tadi apa ya? Ada yang mau menjawab, limbah lunak itu apa toh? Limbah ya, wujudnya jelas ya, karena lunak berarti wujudnya lunak, empuk. Secara berdasarkan karakteristiknya tadi, limbah lunak itu dibagi menjadi dua, yaitu Organik dan organik dan anorganik. ya. Jadi sudah jelas ya. Kalau begitu, sampailah kita pada tugas. Yang pertama adalah, coba sekarang Ibu menugaskan pada kalian untuk mengamati di sekitar kalian, tempat duduk kalian atau rumah kalian, apakah ada limbah atau sampah yang tersedia di dekat kalian. Kalau ada, coba ditentukan, kemudian kalian tentukan atau identifikasi ini termasuk limbah apa. Coba Ibu beri waktu 1 menit untuk mencari limbah yang ada di sekitar kalian. Ya, Mbak Siti sudah mendapatkan? Ya, silakan disampaikan. Sudah, Bu. Ini saya ke dapur mendapatkan pisang. Nah, nanti pisangnya dimakan, kulitnya dibuang menjadi limbah lunak. Menurut sifatnya itu termasuk limbah organik karena salah satu cirinya bersifat basah. Ya, tepat sekali Mbak Siti. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Ajeng. Ya, saya dari belakang mendapatkan botol bekas, Bu, dari air minum saya yang dikategorikan menjadi limbah anorganik, Bu. Ya. Ya, betul sekali, termasuk limbah anorganik. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Yang lain? Fedora? Fedora mau berbagi limbah dari rumahnya? Yang lain mungkin ya, tidak apa-apa. Nanti dicari dulu, kalau sudah ketemu, silakan nanti ditunjukkan pada Ibu, dikirimkan lewat WA saja. Ya, tuh. Jadi sampai kita pada kuis. Yang pertama, kita akan kemudian yang kedua pilih tugas. Berikutnya adalah sudah jelas ya. Nanti selain Google Classroom, Ibu juga akan membagikan tugas fisis melalui WA group. Nanti paling mudah kalian yang mana silakan. Kita
Itu ya Nana. Baik Bu Guru. Baik Bu. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti silakan lagi kalian menggali informasi lewat buku atau internet mengenai pengolahan limbah lunak yang akan kita diskusikan minggu depan. Untuk kuisnya, Ibu batasi sampai nanti malam 20. Jadi kerjakan dengan baik ya. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana? Menarik bukan? Demikian tadi inovasi pembelajaran yang saya terapkan di SMP Negeri 8 Surakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.